Halo kawan UGM, hari ini kita sedang berada di Fakultas Teknik, lebih tepatnya di Departemen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Hari ini aku mau ngajak kawan UGM untuk menjelajah program studi yang paling muda di Universitas Gadjah Mada, yaitu Teknik Sumber Daya Air. Nah, program studi ini baru banget loh, tapi peminatnya udah banyak. Teman-teman, Teknik Sumber Daya Air satu wilayah dengan Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Jadi wilayah kampusnya juga deket nih dengan Teknik Sipil dan juga Teknik Infrastruktur Lingkungan. Nah, sebenarnya aku udah janjian nih sama salah satu mahasiswa dari Teknik Sipil biar kita tahu lebih dalam tentang Teknik Sumber Daya Air. Boleh langsung kita tanya-tanya aja kali ya? Halo Kak, kita udah janjian ya, tapi aku belum kenal nih. Boleh dong kenalin dulu ke aku dan juga ke kawan UGM. Halo semuanya, aku Farah Diva Prima dari Teknik Sipil Angkatan 2020. Nah, tadi aku dengar kamu udah ngomongin tentang teknik sumber daya air ya? Betul banget. Nah, jadi di Teknik Sipil sendiri, aku sebenarnya juga ngambil peminatan di bidang keairan atau hidro. Jadi lumayan tahu nih tentang teknik sumber daya air. Wah, pas banget dong aku ketemu Kak Farah ini. Oke, aku boleh ya nanya-nanya tentang teknik sumber daya air. Kira-kira Kak, apa sih yang bikin Kak Farah tertarik untuk ngambil peminatan teknik keairan ini? Boleh dong di-sharing ke kawan UGM. Nah, sebenarnya kenapa sih aku tuh tertarik banget untuk di bidang keairan khususnya itu karena kita ini deket nih dengan lingkungan yang nggak bisa terlepaskan dari yang namanya air. Dan seperti kita tahu juga bahwa permasalahan air ini juga cukup kompleks ya di Indonesia khususnya, mulai dari ada bencana banjir, kemudian ada kekeringan, pencemaran, dan masih banyak lagi. Jadi tertarik aja nih untuk belajar gimana sih cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Wow, keren banget loh Kak Farah. Tapi aku penasaran nih sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin sama teman-teman di teknik sumber daya air ini? Nah, nantinya teman-teman yang masuk sebagai mahasiswa di teknik sumber daya air ini lebih fokus ya. Mungkin kalau aku dulu di teknik sipil aku masih belajar bidang yang lain kayak bidang transportasi, struktur, geoteknik, dan lingkungan. Cuma ketika program studi baru ini hadir, ini teman-teman jadi lebih fokus nih untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan tentang keairan. Dan teman-teman juga akan belajar nih gimana caranya merancang struktur bangunan di bidang sumber daya air. Wow, menarik banget ya. Semoga teman-teman UGM juga merasa tertarik nih. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan sekarang nih, karena stereotip dari teman-teman teknik itu banyak hitung-hitungan. Nah, bener gak nih kalau di teknik sumber daya air juga bakal ketemu hitung-hitungan Kak? Ya mungkin sama sih kayak teknik-teknik yang lain, kita bakal lebih sering merancang dan mendesain yang mana itu akan mengelaborasi ilmu-ilmu keteknikan, fisika, juga matematika. Nah, nantinya teman-teman mahasiswa baru di teknik sumber daya air untuk semester pertama akan belajar dasar-dasar kayak kalkulus, matematika, fisika, mekanika. Nah, terus nanti di semester selanjutnya teman-teman juga akan belajar tentang statistika, probabilitas, kemudian algoritma pemrograman, dan yang paling menarik nih teman-teman juga bisa belajar gimana sih cara desain atau perancangan bangunan di bidang keairan gitu. Luas banget ya Kak pembahasannya. Nah, kira-kira nih karena program studi teknik sumber daya air adalah program studi baru, Kak Farah ada gambaran gak sih teman-teman yang lulus bakal bekerja dan fokus berkarir di bidang apa nih Kak? Nah, sebenarnya bidang keairan ini di teknik sipil tuh juga terbuka luas ya, maksudnya prospeknya juga banyak gitu. Teman-teman bisa kerja nih di Kementerian PUPR, SDM, Bappenas, kemudian BRIN, BUMN, dan kemudian teman-teman juga bisa jadi peneliti nih, peneliti, dosen, dan masih banyak lagi perusahaan swasta atau NGO lain yang bisa menerima teman-teman sebagai lulusan dari teknik sumber daya air. Gitu. Wow, keren banget kan kawan UGM. Nah, sekarang biar teman-teman makin tertarik, kita ajak yuk menjelajah kampus teknik sumber daya air ini. Let's go, ikutin aku. Nah, kawan
UGM, itu tadi 4 prodi yang udah kita bahas, mulai dari arkeologi, proteksi tanaman, teknik sumber daya, dan teknologi veteriner. Gimana nih? Mana yang jadi favorit kalian? Nah, kawan UGM, tetap optimis ya, dan sampai jumpa di UGM. Bye-bye!